Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTubeku. Hari ini aku mau Q&A sama satu orang alumni SMA di Satu Mojosari dan merupakan alumni dari Dewan Amalan kita Raja Satu Gadewi. Pasti kalian ingin tahu kan siapa orang itu? Yuk kita ketemu sama orangnya yuk. Nah teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan kakaknya nih. Halo, Kak, perkenalan dulu kak sama teman-temannya di rumah. perkenalkan namaku Feni Faliskarianti. Biasanya aku dipanggil Kak Feni. Aku merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Mojosari Angkatan 35 lulusan tahun kemarin tahun 2019. Dan aku juga merupakan alumni anggota Dewan Ambalan Kertaraja Satu Gadewi dan statusku sekarang sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Nah teman-teman semua sudah pada kenal kan dengan kakak ini. Nah kak, aku pernah punya beberapa pertanyaan nih yang harus kakak jawab. Baik, Yang pertama itu adalah, apa alasan kakak untuk melanjutkan kembali di perguruan tinggi untuk mengikuti pramuka? oke. Soal saya terima ya. Alasanku aktif di organisasi kepramukaan di perguruan tinggi itu yang pertama pastinya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menambah teman, sahabat, dan saudara. Dimana kita itu pastinya di perguruan tinggi kan bukan hanya dari satu provinsi saja, pasti seluruh Indonesia pasti ada. Nah, di sini kakak pengen punya teman bukan dari bangku kuliah saja, tetapi juga teman dari suatu organisasi yang aktif. Jadi kakak memutuskan untuk memilih organisasi tersebut sebab kakak punya dasarannya dari SMA, yaitu dari Dewan Ambalan. Jadi kakak hanya meneruskan saja dan tidak memulai dari nol. Kak, pertanyaan kedua nih, kan kita tahu di SMA itu ada ambalan. Nah Ya. di perguruan tinggi itu kan ada racana. Nah perbedaan antara ambalan dan juga racana itu apa kak? Oke. Jadi perbedaan di Dewan Ambalan dan juga Dewan Racana itu ada banyak, mulai dari sistem nama-nama, struktur organisasi, tata pelaksanaan, dan juga hal-hal yang merupakan kewajiban dan hak dari setiap anggotanya. Yang pertama mulai dari sistem nama. Mungkin saya dulu kaget karena di Dewan Ambalan itu seperti apa dan masuk perguruan tinggi seperti apa, di mana banyak nama-nama yang merupakan struktur organisasi tersebut berbeda sekali sama yang ada di perguruan tinggi. Terus yang kedua, dari struktur organisasinya itu berbeda. Mungkin kita tahu di Dewan Ambalan itu inti paling atas itu ada pradana dan juga pradani. Nah, kalau di perguruan tinggi atau di Dewan Racana itu kita memiliki 4 orang yang paling inti, paling atas itu ketua Dewan Racana putra dan putri, lalu pemangku adat putra dan putri. Nah, dua-duanya ini sama-sama paling inti di antara seluruh anggota Racana sebab jika kita melakukan hal-hal yang salah atau yang tidak benar itu kita langsung diadat atau dipertemukan oleh 4 orang tersebut untuk dieksekusi. Jadi kita misalkan ya, aku melakukan kesalahan yang fatal lah istilahnya. Nah, kita itu ketahuan, langsung kita diadat oleh 4 orang ini tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Terus yang ketiga ada tata pelaksanaan. Jika kita tahu di Dewan Ambalan itu tata pelaksanaan di lingkup SMA aja, mungkin di SMA-SMA lain itu ada, tapi kalau di Dewan Racana ini kita itu menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada milad atau hari ulang tahun hari jadi Dewan Racana, kita mengundang. Kalau dekat kita beri undangan, kalau jauh kita beri email. Nah, itu ditujukan untuk Dewan Racana di seluruh Indonesia, kampus di seluruh Indonesia. Dan kita juga diwajibkan atau perwakilan datang langsung ke kampus tersebut untuk merayakan milad tersebut. Perbedaannya di situ. Lalu hal-hal kewajiban atau hak setiap anggota ini sedikit menjurus ke pribadi. Jadi kita di Dewan Racana itu nggak diperbolehkan menyukai satu sama lain atau istilahnya cinta lokasi,
dimana kita itu benar-benar dari tingkat awal atau istilahnya petir penerimaan tamu rencana, kita itu sudah ditargetkan nggak boleh ada rasa satu sama lain sama anggota. Jadi kita harus berprinsip pada situ. Jadi pada akhirnya nanti kalau misalnya kita melanggar atau ketahuan sama atasan, kembali lagi ke sistem awal, yaitu kita dipertemukan atau dieksekusi langsung oleh empat inti tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Kak, pertanyaan yang ketiga nih, jabatan apa yang dulu kakak naungi di Dewan Ambalan dan juga sekarang waktu di Racana? Jabatan saya selama 2 periode di Dewan Ambalan ini, periode pertama saya menaungi sebagai si logistik, dan yang periode kedua saya menaungi sebagai si kegiatan Dewan Ambalan. Lalu di Dewan Racana saya sekarang sebagai anggota sebagai anggota Reka Kebudayaan. Nah, ngomong-ngomong soal cinlok nih Kak, dulu kalau boleh tahu, apakah dulu waktu di Dewan Ambalan apakah pernah cinlok sesama anggota organisasi? Dan apakah sekarang hal itu juga terjadi Kak? Waktu di Dewan Ambalan pernah, dan udah ya. Di Dewan Racana insya Allah tidak ada rencana, karena kembali ke awal lagi, nanti kalau kita ketahuan atau kita punya rasa satu sama lain, kita akan dieksekusi sama atasan. Nah Kak, apakah ada pesan-pesan untuk adik-adik SMA Mojosari dan juga teman-teman sekalian? Ya, aku punya sedikit pesan buat adik-adik SMA Negeri 1 Mojosari dan juga selaku anggota Dewan Ambalan Kertarajasa Tunggadewi. Pesan-pesannya ialah buat adik-adik Dewan Ambalan, semangat dan aktif di organisasi, dan jangan melupakan pelajarannya. Kalian harus semangat, nanti harus sampai ke perguruan tinggi. Dan untuk adik-adik SMA Negeri 1 Mojosari seluruhnya, setelah lulus nanti, jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, tolong ikutlah organisasi, karena di bangku kuliah kalian mungkin hanya mendapatkan separuh dari ilmu. Nah, di organisasi lain kalian pasti akan menemukan ilmu-ilmu banyak yang tidak kalian dapatkan di bangku kuliah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Please like, share, dan komen, dan subscribe di channelku di bawah ini, dan juga follow Instagramku di @iqbalalis_12. Dan kakak ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku, namanya Feni Fariska Ardianti, dan follow Instagram aku @feniardian_. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog ini. Jangan lupa ya subscribe ya. Terima kasih, dadah.